kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Rabu untuk kita semua. Kita masuk ke dalam doa pagi kita. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pencipta langit dan bumi, yang telah menebus kami melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau sediakan bagi kami dari malam gelap sampai pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Kami akan mulai hari kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman-Mu untuk menuntun hidup kami satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, damai memelihara hati. Kemarin pagi kita sudah berbicara tentang doa, permohonan, dan ucapan syukur. Itu harus melekat menjadi gaya hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang Kristen pendoa syafaat, dalam sikap pemohon-pemohon sejati. Ya, kita ini pemohon-pemohon sejati, dan kita ini adalah orang-orang yang tahu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita merenungkan satu tema, damai yang memelihara hati. Ya, Filipi 4 ayat 7 sampai 8. Filipi 4 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
Bapak Ibu dan Saudara, damai memelihara hati. Nah, obat yang paling mujarab untuk hati adalah damai. Bukan damai biasa saja, tapi damai yang melampaui segala akal dan pemikiran manusia, yaitu damai yang diberikan Allah. Damai yang diberikan Allah itu bersemayam singgah menetap di dalam hati kita. Sehingga apapun yang terjadi, hati kita tetap damai. Sehingga hati kita tetap terjaga dari apapun. Dari perkataan orang yang mengelukai, ya, dari setiap hal yang kita lihat yang mungkin menimbulkan sakit hati, itu akan terjaga karena ada damai di sini. Ada Allah, ada Tuhan. Nah, bagaimana menciptakan damai sejahtera dalam hati kita? Supaya damai sejahtera Allah itu ada dalam diri kita selalu dan menetap. Ya. Maka dikatakan di ayat yang ke-8 tadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua, ya, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dituntut untuk mendapatkan damai sejahtera Allah ini dari diri kita, bukan saja turun begitu saja damai itu, tapi hati kita dan pikiran kita terbuka enggak untuk damai sejahtera Allah ini? Bagaimana kita menggunakan energi kita untuk menerima damai sejahtera Allah? Ada juga energi yang harus kita keluarkan dari diri kita ini, yaitu untuk memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang manis, ya. Hal yang paling menarik diceritakan sekarang ini adalah cerita-cerita miring, isu, ya. Hal yang paling menarik untuk didengar sekarang ini adalah kejelekan orang, kekurangan orang lain, seolah-olah kita merasa benar dan kita yang paling suci, melihat kesalahan orang. Ini paling menarik. Tapi firman Tuhan menentang itu. Karena apa? Semua itu ada bagi setiap manusia. Kelemahan kekurangan itu ada. Tapi seringkali kita lebih sering melihat kekurangan orang, menghitungnya, mengingatnya, daripada melihat kekurangan kita, kelemahan kita, kejahatan kita. Sehingga seringkali kita memvonis, mendakwa orang lain. Padahal diri kita sendiri tidak pernah kita buat menjadi terdakwa. Karena kita juga sering melakukan itu. Nah, supaya damai sejahtera Allah turun atas hati kita, maka keluarkan energi untuk memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang manis, memikirkan hal-hal yang sedap didengar, memikirkan semua yang suci, bukan yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Ya, demikianlah damai sejahtera Allah turun di hati kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui pemikiran manusia, artinya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap tenang, kita tetap, hati kita tetap damai. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Allah dalam diri kita. Tuhan Yesus berkati. Kita puji Tuhan. Kalau aku mencari damai, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari keterangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku.
Kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu telah mengingatkan kami supaya kami memikirkan hal-hal yang baik, tidak memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang lain, tidak memikirkan hal-hal yang tidak benar, pesimis, sehingga membuat hidup kami gelisah, tidak ada damai. Tapi firman mengingatkan kami hari ini supaya kami berpikir positif, optimis dalam segala sesuatu, supaya kami memikirkan hal-hal yang baik, hal yang manis, yang suci, yang sedap didengar, sehingga dengan demikian damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia itu turun atas diri kami. Ya Bapa di surga, biarkan hati kami damai, menerima damai Allah dan tinggal di dalam hati kami. Karena kami harus menghadapi banyak hal tantangan kehidupan ini. Oh Tuhan, mampukan hidup kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu menghentikan dari membandingkan diri kami dengan orang lain, membandingkan kemampuan kami dengan kemampuan orang lain, membandingkan harta kami dengan harta orang lain. Dan Roh Kudus menuntun kami untuk menghentikan pandangan kami yang hina kepada orang lain, pandangan kami yang rendah kepada orang lain, seolah-olah mereka tidak mampu, kami mampu. Seolah-olah mereka yang berdosa, kami benar, sementara kami sama-sama manusia berdosa. Ampunilah kami. Ya Bapa di surga, kami akan memulai aktivitas kami. Berkenan kiranya Tuhan terus bersama dengan kami. Baik kami akan meninggalkan rumah dalam perjalanan, atau kami yang tinggal di rumah, Tuhanlah beserta dengan kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya satu hari ini. Tuhanlah menjaga kami, memberkati apa yang kami kerjakan, dan segala sesuatu yang keluar dari hidup kami, sikap kami, ucapan kami, pikiran kami, supaya Roh Kudus untuk menjaga kami dan tidak terbawa jatuh dalam dosa hidup kami satu hari ini. Pimpinlah kami ya Roh Kudus. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk gereja Metodis Indonesia, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Berkatilah para bisu, para des, para pendeta, guru Injil, para majelis gereja, aktivis gereja, speaker, calon speaker, ketua-ketua sel grup, guru-guru sekolah minggu, pembina-pembina remaja pemuda. Tuhanlah memberkati mereka dalam pelayanan mereka, tetap setia, maksimal dan totalitas menyerahkan diri melayani kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami doakan supaya gereja Metodis Indonesia terus mampu menyuarakan suara kenabian. Kami doakan untuk rencana konferensi agung di bulan Oktober 2025 ini. Di dalamnya ada pemilihan bisop, wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Tuhan, siapapun yang terpilih, itu adalah pilihan Tuhan. Berkati ya Bapa di surga supaya pemilihan ini berkenan di hadapan-Mu, damai sejahtera ada di dalamnya, dan menggunakan cara yang murni, kudus, dan cara yang berkenan kepadamu. Jika ada di dalamnya yang merusak, Tuhan tidak berkenan atas perilaku yang demikian. Ya Bapa, Roh Kudus-Mu tuntun kami untuk terus menjaga kekudusan gereja-Mu. Bukan keinginan umat, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas gereja-Mu. Ya Bapa di surga, kami serahkan hidup kami satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah beserta dengan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati, menyertai, melindungi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.